Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati wa ma yadhuru minha bittibaghi wa ma la yadhuru. Fasal menjelaskan tentang beberapa benda najis, benda yang terkena najis, dan benda-benda najis yang bisa suci disebabkan proses dibag. Proses dibag atau proses pembersihan. Jadi benda najis itu selamanya tidak bisa menjadi suci kecuali beberapa benda najis. Salah satunya adalah kulit binatang, kulit bangkai binatang. Jadi bab ini menjelaskan tentang benda-benda najis, sebagian benda-benda najis, dan menjelaskan tentang kulit binatang yang bisa menjadi suci. Jadi kulit binatang yang statusnya bangkai dalam arti tidak dibunuh, tidak disembelih secara syar'i, itu hukumnya bangkai, dan bangkai itu hukumnya najis. Tetapi kulitnya bisa berubah menjadi suci dengan cara disama atau dibersihkan. Wa juludul maitati kulluha tadhuru biddibaghi sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Semua kulit bangkai hukumnya bisa berubah menjadi suci dengan cara disamak. Jadi bangkai ini hukumnya sama antara bangkai yang halal dimakan dagingnya dan bangkai yang tidak halal dimakan dagingnya. Yang penting itu hewan dan statusnya bangkai ini bisa menjadi suci dengan cara disamak. Wa kaifiyatud dabghi ayan zi'afudhul jildi mimma yu'afinuhu minad dami wa nahwihi bi syai'in khirrifin ka'afsin. Cara untuk menyamak adalah dengan cara membersihkan sisa-sisa atau lendir-lendir yang berada di daging. Jadi hal-hal yang bisa menjadikan daging ini membusuk, hal-hal yang menjadikan daging memiliki bau busuk ini dibersihkan semua. Jadi bisa darah atau sisa-sisa daging yang lain. Saya ulangi bahwa cara menyamak adalah membersihkan hal-hal yang bisa menjadikan daging menjadi busuk. Saya ulangi, hal-hal yang bisa menjadikan kulit menjadi busuk. Jadi kulit ini yang dibahas kulit ya, tidak daging. Mohon maaf bila salah ucap. Cara untuk menyamak adalah membersihkan hal-hal yang bisa menjadikan kulit membusuk. Jadi hal itu bisa berupa darah atau sisa daging atau yang lain. Dan di kitab ini dijelaskan bahwa alat untuk menyamak adalah sesuatu yang rasanya menyengat lidah, seperti daun bidara. Jadi absin ini maknanya daun bidara, suatu daun yang memang zaman dahulu digunakan untuk menyamak. Walau kanal hirrifu najasan kadarki hamamin kafa fil dzabhi. Jadi walaupun benda yang memiliki rasa yang menyengat lidah itu berasal dari benda yang najis, ini hukumnya tetap bisa digunakan untuk menyamak. Jadi contohnya seperti kotoran burung merpati itu juga bisa digunakan untuk menyamak. Illa jildal kalbi wal khinjiri wa ma tawallada minhuma wa min ahadihima ma hayawanin tohirin fala yadhuru biddibag. Ada dua hewan yang dikecualikan, yang kulitnya tidak bisa menjadi suci dengan proses disamak. Dua hewan itu adalah anjing dan babi. Anjing, babi, dan anak dari keduanya, anak dari anjing dan babi. Jadi perkawinan silang antara anjing dan babi kemudian melahirkan anak itu juga termasuk pengecualian. Atau salah satu dari keduanya yang kawin dengan hewan suci. Jadi misalkan anjing kawin dengan misalkan anjing mengawini kambing, itu anaknya juga sama, hukumnya sama, dikecualikan. Atau babi yang mengawini kambing. Jadi salah satu dari keduanya yang mengawini hewan suci, ini hukumnya juga mengikuti induknya. Jadi dalam hal najis antara satu induk dengan yang lain bila memiliki perbedaan, maka diikutkan hukum yang lebih berat. Jadi antara hukum suci dengan hukum najis, ini tentunya lebih berat hukum najis.
Jadi bila ada dua induk yang berbeda status, yang satu suci, yang satu najis, maka diikutkan hukum yang najis. Wa admul maitati wa sa'ruha najisun. Tulang bangkai dan bulu bangkai ini hukumnya najis. Jadi selama ada bangkai binatang, yaitu binatang yang sudah mati atau binatang yang mati tanpa dengan cara syariat, itu statusnya bangkai. Dan daging tulang dan rambut atau bulunya ini hukumnya najis. Wa kadal maitatu aidon najisun wa urida biha azailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyyah. Jadi yang dimaksud di dalam bab ini dengan bangkai, yang dimaksud dengan bangkai di bab ini adalah hewan yang kehidupannya hilang disebabkan dengan cara selain syariat. Jadi cara yang secara syariat adalah disembelih ya. Cara secara syariat adalah disembelih. Artinya setiap hewan yang mati tanpa disebabkan oleh penyembelihan, maka hewan itu termasuk kategori bangkai. Fala yustasna hina idzin janinul mudzakkati idza kharaja min batni ummihi maitan li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Ada satu hewan yang tidak dikecualikan dari tidak dikecualikan dari hukum najis ini, yaitu janin yang ada di dalam perut induknya. Jadi ada janin yang di dalam perut induknya, kemudian induknya disembelih, lalu setelah induknya disembelih, janin itu juga mati. Jadi saya ulangi, ada hewan yang mengandung misalkan sapi, di kandungannya ada anak dan induknya disembelih, kemudian anaknya juga mati. Anak yang mati ini adalah tidak termasuk bangkai. Jadi anak yang mati disebabkan oleh disembelihnya induk ini tidak termasuk bangkai. Kenapa demikian? Karena caranya memang demikian. Jadi cara untuk menyembelih hewan yang masih ada di perut induknya adalah dengan cara menyembelih induknya. Jadi cara penyembelihannya memang tidak seperti hewan yang lain karena belum keluar. Jadi bila kita menyembelih induk hewan, kemudian yang ada di kandungannya ikut mati, maka hewan yang ada di kandungannya itu hukumnya juga suci, hukumnya juga halal dimakan. Alasannya tadi, karena cara penyembelihannya secara syariat adalah dengan cara menyembelih induknya. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayatil madkurati fil mabsutat. Dan yang dikecualikan tadi tidak hanya janin, tetapi juga ada hal-hal lain yang dijelaskan di dalam kitab yang lebih panjang pembahasannya. Tsummastasna min sya'ril maitati kaulahu ilal adami ay fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Jadi bangkai makhluk hidup ini hukumnya najis kecuali manusia. Walaupun manusia termasuk kategori makhluk hidup, tetapi bangkainya tidak suci. Bangkainya tidak najis ya. Rambutnya tidak najis dan dagingnya, tulangnya juga tidak najis. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Fasal menjelaskan tentang sesuatu yang haram digunakan, wadah yang haram digunakan dan wadah yang tidak haram digunakan. Jadi fasal ini menjelaskan tentang penggunaan wadah, baik itu wadah air, wadah makanan atau yang lain. Jadi hukum yang dibahas di dalam bab ini adalah ditinjau dari asal usul wadah tersebut. Wadah tersebut dibuat dari apa? Ada yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan. Wa bada'a bil awwali faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dhahabi wal fiddah. Jadi di dalam bab ini menjelaskan dua hal, yaitu menjelaskan hal-hal yang haram digunakan dan menjelaskan hal-hal yang boleh digunakan. Di kitab ini pertama yang dijelaskan adalah yang haram digunakan.
Jadi wadah yang haram digunakan adalah wadah yang berasal dari emas dan perak. Bila seseorang memiliki gelas atau piring atau wadah-wadah benda yang lain dan wadah itu dibuat dari emas dan perak, ini hukumnya haram digunakan. Keharaman ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Dan pastinya berlaku di kondisi yang normal. Kondisi yang normal dalam arti tidak ada darurat ya, tidak ada kedaruratan untuk memakainya. La fi aklin wala fi syurbin wala fi ghairihima. Jadi makan menggunakan wadah ini tidak boleh, minum juga tidak boleh, dan hal-hal yang lain juga tidak boleh. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukir yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'mal fil ashah. Memakainya haram. Lalu bagaimana bila seseorang memiliki tetapi tidak memakai? Jadi misalkan ada penjual piring emas, piring yang terbuat dari emas. Bila saya menggunakan piring itu, hukumnya haram. Bagaimana bila saya membelinya tetapi hanya saya simpan, tidak saya gunakan? Saya simpan, hanya saya gunakan sebagai koleksi pribadi, itu bagaimana hukumnya? Di kitab ini dijelaskan bahwa ada perbedaan ulama mengenai ini. Seseorang yang hanya menyimpan, hanya memiliki, dan dia tidak memakainya, ini menurut pendapat yang ashah hukumnya sama dengan menggunakan. Jadi menggunakan haram, memilikinya juga haram menurut pendapat yang ashah. Jadi ada istilah ashah ya, di dalam fikih ada istilah ashah. Kalau ashah ini, yang dimaksud dengan ashah adalah perbedaan pendapat antara murid Imam Syafi'i. Perbedaan pendapat antara murid Imam Syafi'i yang perbedaan ini sama-sama kuat ya. Perbedaan ini sama-sama kuat. Jadi bila ada istilah ashah di dalam fikih, maka lawan dari ashah ini juga kuat ya. Lawan dari ashah ini juga kuat. Karena ashah artinya adalah lebih benar. Kalau artinya lebih benar, berarti lawannya adalah benar. Lawannya adalah benar. Berbeda dengan istilah sahih. Kalau sahih artinya benar. Kalau lawannya benar berarti salah. Intinya saya ulangi bahwa hukum memiliki benda yang terbuat dari emas dan perak walaupun tidak digunakan, menurut pendapat ashah hukumnya sama dengan memakainya, yaitu haram. Wa yahrumu aidan al-ina'ul matliyu bi dhahabin aw fiddah in hasala minatila syai'un bi ardihi 'alan nar. Kemudian haram juga wadah yang disepuh menggunakan emas atau perak. Jadi dilapisi atau disepuh ya, dilapisi atau disepuh menggunakan emas dan perak, ini hukumnya juga haram. Keharaman ini dengan ukuran bila sepuan atau lapisan emas dan perak ini banyak ya. Wa yajuzu istimalu ina ghairihima ay ghairi dhahab wal fiddah minal awalin nafisati kaina iyakutin. Jadi yang diharamkan adalah dua bahan tadi, yaitu emas dan perak. Yang lainnya tidak diharamkan walaupun wadah itu juga bagus, bahkan walaupun harganya bisa melebihi emas dan perak. Jadi wadah-wadah yang bagus, yang mewah, asalkan wadah itu bukan dari emas dan perak, ini hukumnya boleh digunakan. Contohnya misalkan ada wadah yang terbuat dari batu yang mahal ya, terbuat dari batu yang mahal. Ini tetap boleh digunakan asalkan tidak terbuat dari emas dan perak. Wa yahrumul ina'ul mudabbabu bi dhabbati fidatin kabiratin urfan li zinah. Ini membahas tentang wadah yang ditempel atau direkatkan dengan emas. Direkatkan dengan emas atau perak. Yang pertama membahas tentang tembelan yang menggunakan tembelan perak ya. Jadi ada wadah yang tidak berasal dari emas dan perak, misalkan dari besi atau dari aluminium. Kemudian wadah itu direkatkan atau ditempeli dengan emas atau perak. Itu hukumnya bagaimana?
Hukumnya ini diperinci menjadi beberapa rincian. Rincian yang pertama adalah bila tembelannya besar dan tembelan itu tidak dikarenakan butuh tembelan, maka hukumnya haram. Jadi kebutuhan di dalam ini yang dimaksud adalah kebutuhan untuk menempel keretakan. Jadi misalkan saya memiliki wadah yang tidak berasal dari emas, kemudian wadah itu retak, lalu saya menggunakan emas atau perak untuk merekatkannya. Jadi emas atau perak digunakan sebagai perekat keretakan benda yang retak tadi. Itu adalah definisi dari kebutuhan atau hajat di dalam bab ini. Jadi rincian pertama adalah ukuran emas dan peraknya besar atau banyak dan tujuannya tidak dikarenakan kebutuhan, hukumnya haram. Rincian yang kedua, fa'in kanat kabiratan lihajatin jazam al-karohah aw sagiratan urfan lizinatin kurihat aw lihajatin fala tukrahu. Jadi hukum ini ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah jumlah tembelan itu, apakah jumlahnya banyak atau sedikit. Sisi yang kedua adalah tujuan penembelan. Tujuannya apakah ada kebutuhan, apakah tidak ada kebutuhan. Jadi bila terkumpul dua hukum ini, bila terkumpul dua sudut pandang yang berat, maka hukumnya haram ya. Sudut pandang yang berat adalah bila tembelannya besar dan dilakukan tanpa ada tujuan memperbaiki. Saya ulangi, bila tembelannya besar dan dilakukan tanpa ada tujuan memperbaiki, maka hukumnya haram. Dan bila kecil dan ada tujuan memperbaiki, maka hukumnya boleh. Selain itu hukumnya makruh ya. Selain itu hukumnya makruh. Jadi besar tujuan memperbaiki makruh, atau kecil tapi tujuannya tidak memperbaiki juga makruh. Jadi rincian hukumnya 4 dikarenakan sudut pandang dari dua hal. Amma dhabbatu dhahabi fatahrumu mutlaqan kama shahhahun Nawawi. Rincian 4 tadi, rincian 4 hukum tadi adalah berlaku di perak ya, berlaku di perak. Artinya rincian tadi tidak berlaku di emas, di bahan yang digunakan bila emas. Menurut Imam Nawawi, bila benda yang digunakan untuk menempel itu adalah emas, maka hukumnya haram secara mutlak. Secara mutlak artinya tanpa ada rincian hukum yang lain.